Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan perkuliahan dengan topik daur pembiakan. Baik, kita share PowerPoint-nya. Pada mamalia itu memiliki daur pembiakan atau biasa disebut dengan daur estrus. Estrus itu sama dengan panas atau birahi ya. Manusia dan kera dalam satu daur itu berlangsung sekitar 28 hari. Tetapi tiap orang itu sendiri-sendiri ya, maksudnya individual, ada yang rata-rata memang 28 hari, tetapi ada yang siklus pendek maupun siklus panjang. Kalau siklus pendek itu sekitar biasanya 23 hari ya, 23 hari. Kalau siklus panjang itu bisa 35 hari. Marmut kira-kira 15 hari, mencit dan tikus kira-kira 5 hari. Satu daur terjadi perubahan, dalam satu daur tersebut terjadi perubahan histologi secara berkala pada sistem pembiakan, terutama yaitu pada ovarium dan uterus. Daur uterus itu mengandung komponen, daur estrus mengandung komponen daur ovarium dan daur uterus. Artinya di dalam satu siklus estrus itu terjadi perubahan baik di dalam ovarium maupun di dalam uterus. Hal ini terutama dikontrol oleh hormon reproduksi, yaitu estrogen, progesteron, dan gonadotropin. Jadi gonadotropin ini dihasilkan oleh hipofisa anterior, sementara estrogen dan progesteron ini dihasilkan oleh gonad, ya, gonad betina. Berikutnya yaitu daur ovarium. Ya. Daur ovarium ini ada terdiri atas dua fase ya, yaitu fase folikel dan fase lutein. Oke. Fase folikel adalah masa pertumbuhan folikel sampai menjadi folikel de Graaff, jadi mulai dari folikel germinal, kemudian folikel primer, sekunder, tersier, dan akhirnya folikel de Graaff, kemudian terjadi ovulasi. Pada oosit pertama, meiosis 1 yang terhenti di masa embrio, itu nanti akan diselesaikan menjelang ovulasi, sehingga terbentuk oosit yang kedua. Jadi ketika masa embrio itu biasanya paling banyak itu sampai oosit primer ya. Jadi folikel primer, sekunder, tersier, de Graaff kan seperti itu. Nah, di dalam folikel primer itu ada oosit primer. Nanti hanya terjadi meiosis yang pertama, terus berhenti di masa embrio. Kemudian dorman sampai kemudian menjelang ovulasi itu aktif kembali sehingga terbentuk terjadi maturasi sehingga terbentuk oosit kedua. Dalam perjalanan oosit kedua sampai ke infundibulum, jadi nanti ovulasi, terus itu fasenya oosit sekunder. Nah, di dalam perjalanannya oosit sekunder ke infundibulum ini terjadi meiosis kedua sampai nanti sampai pada metafase. Jadi ketika terjadi fertilisasi, sel sperma masuk, nah itu sel telur mengalami fase metafase kedua. Kemudian fase folikel selesai ketika oosit
dibuai oleh spermatozoa. Ya. Jadi fase folikel itu selesai jika oosit dibuai oleh spermatozoa. Jadi terjadi fertilisasi. Ini adalah bagian-bagian dari folikel ya. Ini folikel sekunder. Ini ada apa? Ini oosit primer ya, oosit primer. Kemudian di sini diselimuti oleh zona pellucida. Ini sel granulosa. Ini apa folikel sekunder yang akan menjadi folikel tersier ya. Mulai ada antrum folliculi. Ini sel TK yang luar. Nah ini folikel tersier. Di sini antrumnya makin besar. Ini bagian lapisan TK interna dan TK eksterna. Ini oosit ya, dan ini cumulus ooporus. Slide berikutnya waktu ovulasi. Ya. Jadi ketika terjadi ovulasi, seperti Bu Bayin terangkan di sistem endokrin pada hewan betina kemarin, bahwa produksi estrogen oleh TK folikel, baik TK eksterna maupun interna, ini mencapai puncaknya. Jadi dengan berkembangnya folikel sampai degraf, maka sel TK juga makin berkembang. Ya. Dan ini produksinya mencapai puncak itu mendorong wanita atau mamalia betina menjadi birahi atau estrus. Kemudian terjadi penyempurnaan persiapan alat kelamin di dalam menerima pembuahan dan kehamilan. Uterus bersiap menerima penanaman embrio. Serviks penggetakan lendir untuk melancarkan penyaluran sperma ke dalam uterus. Dan kelenjar susu pun mengalami perkembangan. Kelenjar susu ini maksudnya adalah kelenjar mame ya. Itu juga artinya semua organ reproduksi itu bersiap gitu ya. Berikutnya adalah daur uterus. Daur uterus ini erat kaitannya dengan daur ovarium ya. Daur pada uterus itu ditandai dengan terjadinya haid atau menstruasi. Lama satu daur ini kurang lebih 28 hari, seperti halnya daur ovarium. Artinya sebenarnya siklus pembuahan atau daur pembiakan ini ada dua, maksudnya daur uterus itu apa yang terjadi di uterus yang memang sifatnya siklik itu. Kemudian juga apa yang terjadi di ovarium, terjadi secara bersamaan. Ya. Nah, daur ini menurut untuk memudahkan ya untuk klasifikasi dibagi menjadi 3 fase. Ada fase proliferasi, jadi terjadi proliferasi, penebalan sel epitel, kemudian pembuluh darah di daerah endometrium, kemudian fase sekresi, mensekresikan lendir ya, daerah endometrium, mensekresikan lendirnya, kemudian fase menstruasi, terjadi peluruhan dinding rahim. Fase proliferasi adalah kelenjar endometrium tumbuh dengan mitosis berulang. Jadi disebut proliferasi itu mitosis atau pembelahan dalam waktu yang cepat. Ya. Pada sel epitel serta jaringan ikat yang membina lamina propia. Fase ini berdekatan dengan fase folikel pada ovarium. Dimulai waktu selesainya masa haid dan endometrium kemudian tumbuh, jadi
Fase proliferasi ini dimulai ketika masa menstruasi sudah selesai, fase menstruasi selesai, kemudian masuk fase proliferasi, di mana kelenjar endometrium tumbuh dengan mitosis atau proliferasi yang cepat gitu ya, terutama pada bagian sel epitel serta jaringan ikat yang membina lamina propria atau stroma. Endometrium bisa tumbuh terus sampai menjadi 2 sampai 3 kali lipat dari tebal asal ya. Folikel ovarium aktif menghasilkan estrogen yang mengontrol pertumbuhan stroma dari endometrium itu. Kemudian pembuluh darah tumbuh tegak lurus menuju permukaan uterus dalam susunan yang melilit-lilit gitu, spiral, mengikuti penebalan endometrium. Nah, akhir dari fase ini ialah ketika terjadi ovulasi pada ovarium. Berikutnya adalah masuk fase sekresi. Jadi sel dan kelenjar di dalam stroma ini menggetarkan lendir, sehingga endometrium bertambah tebal dan pembuluh darah juga tumbuh, mengikuti penebalan secara spiral menuju arah vertikal, jadi menebal tapi ke atas ya. Fase ini berdekatan dengan fase lutein pada ovarium. Pada saat ini, fase sekresi, kadar progesteron yang dihasilkan korpus luteum, inilah yang mengontrol aktivitas seluler dari jaringan stroma endometrium tersebut. Berikutnya, sebenarnya lendir yang digetahkan oleh endometrium itu untuk apa fungsinya ya? Jadi endometrium itu menggetarkan atau mensekresikan lendir, ini berguna untuk meregangkan otot miometrium. Jadi miometrium itu adalah lapisan otot dari uterus. Jadi uterus itu terdiri atas 3 lapisan, ada endometrium pada bagian paling dalam, kemudian miometrium, dan yang paling luar adalah perimetrium. Kemudian tadi meregangkan otot miometrium sehingga lumen uterus menjadi luas atau lapang dan spermatozoa lancar bergerak menuju infundibulum. Yang kedua adalah kapasitasi spermatozoa sehingga mampu membuahi ovum. Jadi spermatozoa itu mengalami reaksi kapasitasi atau semacam bertambahnya kemampuan untuk memfertilisasi. Nah, ini terjadi karena antara lain peran lendir yang diketahkan endometrium. Kemudian yang ketiga, melancarkan proses implantasi dari embrio. Nanti fase sekresi berakhir pada saat mulai terjadinya head. Berikutnya yang fase ketiga adalah fase menstruasi atau fase head. Ini terjadi jika ovum tidak dibuahi sehingga implantasi tidak terjadi. Jadi jika ovum tidak dibuahi, maka implantasi kan tidak terjadi. Nah, sementara itu korpus luteum karena tidak ada informasi dari embrio untuk tetap dipertahankan, akhirnya hipotalamus menurunkan sekresi GnRH-nya. GnRH berkurang sehingga hormon gonadotropin yang dihasilkan oleh hipofisa anterior pun berkurang. Nah, korpus luteum ini antara lain karena adanya pengaruh hormon LH dan LTH, luteotropik hormon dan prolaktin. Nah, ketika turun LH, LTH, maka akhirnya korpus luteum mengalami regresi. Dia berhenti bekerja sehingga kadar progesteron dan estrogen kemudian turun mendadak. Endometrium pun mengalami perubahan besar. Mula-mula pembuluh darah di dasar lapisan fungsionalis itu mengalami penyempitan atau penciutan.
kemudian lumennya pun menjadi sempit dan akhirnya tertutup. Nah, kemudian lapisan fungsional ini hancur, terkikis, jadi mengalami peluruhan, dan nanti disalurkan keluar tubuh lewat vagina. Nah, di dalam darah haid ini terkandung apa saja? Ya, ini darah karena terdiri dari tadi perkembangan pembuluh darah, kemudian jaringan stroma yang menebal, yang di dalamnya itu ada pembuluh darah, kemudian ada jaringan epitel, dan lendir yang dihasilkan oleh stroma. Sebenarnya yang mengalami penebalan pada fase proliferasi dan sekresi ini adalah hanya lapisan fungsionalis saja. Yang mengalami pengikisan pada fase menstruasi pun ini juga lapisan ini saja, ya. Jadi lamina basalisnya tetap. Haid berlangsung 3-5 hari. Hari pertama haid ialah hari pertama dari daur pembiakan atau daur estrus. Jadi dimulai pada saat pertama kali hari pertama haid, maka itu adalah daur pembiakan dimulai. Berikut adalah gambar histologi. Ini gambar A ini adalah postmenstrual. Jadi setelah menstruasi selesai, kemudian mulai terjadi atau masuk fase proliferasi. Jadi endometrium tampak kecil, kelenjar berpola seperti tabung. Ini kemudian yang berikutnya adalah gambar B adalah post ovulatory. Jadi setelah post menstrual itu nanti proliferasi habis proliferasi terjadi penebalan, kemudian nanti ovulasi ya. Ovulasi ini gambarnya seperti ini post ovulatory. Jadi setelah terjadi ovulasi maka terjadi pada endometrium atau uterus terjadi sekresi awal. Jadi endometrium dengan vakuola subnuklear yang menonjol, letak inti sejajar, dan kelenjar endometrium aktif melakukan sekresi. Jadi ini ya, jadi letak inti sejajar dan kelenjar endometrium aktif melakukan sekresi. Jadi menskresikan lendirnya yang itu menjadi yang kita kenal sebagai uterine milk, artinya susu endometrium. Sebenarnya adalah lendir yang dihasilkan oleh kelenjar endometrium. Ini bermanfaat untuk memberi makan pada embrio pada saat masih belum plasentasi, masih belum nidasi dan plasentasi. Kemudian yang berikutnya adalah ini premenstrual, jadi menjelang menstruasi. Ini merupakan sekresi akhir. Jadi endometrium dengan perubahan stroma predesidual. Menstrual endometrium, disintegrasi stroma, dan jadi yang D ini adalah kondisi menstrual dari endometrium, terjadi disintegrasi dari stroma, sehingga struktur kelenjar seperti ini terjadi pendarahan stroma ya, jadi hancur ya, mengalami peluruhan. Berikut ini adalah skema atau bagan yang terkait dengan daur ovarium, daur uterus. Jadi saling berhubungan ya, apa yang terjadi di hipotalamus, hipofisa, kemudian ini yang terjadi di ovarium, ini yang terjadi pada uterus. Jadi ini tentunya mulai dari hipotalamus mensekresikan gonadotropin. Gonadotropin bekerja pada hipofisa, dalam hal ini adalah hipofisa anterior. Pada saat awal terjadi pertumbuhan folikel,
Di sini kita lihat ini disekresikan hormon, disekresikan follicle stimulating hormone dalam kadar yang lumayan tinggi. Kemudian LH, jadi follicle stimulating hormone, terus ini LH. Jadi lebih banyak FSH dibanding dengan LH. Merangsang pertumbuhan folikel karena memang fungsi FSH adalah follicle stimulating hormone. Terus folikel tumbuh sampai nanti masak ya, hampir masak nanti menjadi folikel the graft ya. Ini kadar FSH dan LH sama-sama banyak. Artinya LH ini lebih ke arah pematangan atau maturasi. Nanti terjadi apa? Ini antrum sel TK ya, sel TK internal maupun eksternal memproduksi banyak estrogen, ya kan? Dan estrogen ini estrogen yang tinggi menyebabkan hewan betina mengalami birahi ya. Kemudian selain itu feedback dia dengan kadar yang tinggi di dalam darah terjadi feedback positif. Jadi feedback positif ini merangsang hipotalamus untuk mensekresikan GNR-nya lagi, GNRH. Terutama jadi umpan balik ya, ini umpan balik ya, umpan balik ke hipotalamus sebenarnya. Kemudian sehingga hipotalamus mensekresikan GNRH-nya lagi dalam jumlah banyak, terutama yang LH, LHRH, sehingga hipofisa itu mengeluarkan atau mensekresikan LH dalam jumlah yang tinggi, sehingga terjadilah yang disebut dengan banjir LH atau LH surge. FSH juga tinggi, tetapi tidak setinggi LH. Nah, dengan terjadinya banjir LH ini, maka kemudian terjadi ovulasi. Ya, ovulasi. Masih oleh pengaruh LH, sel-sel bekas folikel yang bekas mengovulasikan sel telur tadi itu mengalami luteinisasi sehingga menjadi korpus luteum atau badan kuning. Ya. Nah, korpus luteum inilah yang menghasilkan progesteron. Ada progesteron, ada juga estrogen sebenarnya. Cuman progesteron dalam jumlah yang tinggi gitu ya. Nah, ini pada fase sekresi. Jadi apa yang terjadi di sini di ovarium itu mempengaruhi kejadian yang ada di endometrium. Jadi saat folikel tumbuh ini fase menstruasi. Kemudian pada folikel yang tumbuh juga sampai nanti folikel the graft ini fase proliferasi. Dan fase proliferasi ini berakhir ketika terjadi ovulasi. Setelah itu, setelah ovulasi maka ini masuk ke fase sekresi. Dan akhir dari fase sekresi di mana korpus luteum misalnya tidak dipertahankan karena tidak ada kebuntingan, maka korpus luteum akan mengalami regresi. Sehingga kadar progesteron rendah, maka di sini kemudian menstruasi ininya. Ini menstruasi. Kemudian kalau sudah selesai menstruasinya, maka awal masuk fase proliferasi kembali. Kira-kira seperti itu. Ini sama, ini seperti yang Ibu jelaskan tadi. Berikutnya yaitu fertilisasi atau pembuahan. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan fertilisasi atau pembuahan? Fertilisasi adalah merupakan serangkaian proses yang dimulai dari peristiwa penetrasi spermatozoa ke dalam sitoplasma dari oosit sampai terjadinya fusi dari pronukleus jantan dan pronukleus betina. Jadi fusi atau penggabungan antara pronukleus jantan dan pronukleus betina ini kita menyebutnya fertilisasi. Hanya sebenarnya fertilisasi ini
merupakan peristiwa yang cukup kompleks ya. Jadi meliputi perubahan berupa kemampuan biosintesis dari sel spermatogenik sebelum meiosis, kemudian kontak langsung dengan sel Sertoli selama spermatogenesis. Jadi sel Sertoli ini ada di dalam tubuh seminiferus oleh pengaruh FSH. Sel Sertoli ini bisa menghasilkan ABP, androgen binding protein, dan juga bisa menghasilkan ABP selama androgen binding protein selama proses spermatogenesis. Fungsi dari androgen binding protein adalah untuk membantu karier atau membantu transportasi testosteron menuju ke dalam tubuh seminiferus. Kemudian yang ketiga, interaksi dengan cairan ekstraseluler yang mengalami perubahan terus-menerus di dalam saluran reproduksi, baik jantan maupun betina, terutama melalui proses maturasi dari epididymis maupun kapasitasi. Spermatozoa bergerak dari vagina ke rahim, kemudian masuk ke tuba, dipengaruhi oleh peranan kontraksi miometrium saat kopulasi. Jadi spermatozoa nanti akan mengalami serangkaian peristiwa berupa antara lain reaksi kapasitasi yang terjadi selama beberapa jam. Pada saat itu protein plasma dan glikoprotein yang berada dalam cairan mani ini diluruhkan. Kemudian terjadi reaksi akrosom. Reaksi akrosom ini terjadi setelah dekat dengan oosit, di mana sel spermatozoa yang telah menjalani kapasitasi terpengaruh oleh zat dari corona radiata. Corona radiata ini miliknya, jadi ada semacam zat penelur yang artinya ketika spermatozoa mendekati sel telur, maka terpengaruh oleh zat yang dihasilkan oleh corona radiata dari sel telur, sehingga memicu spermatozoa untuk mengalami atau terjadi reaksi akrosom. Akrosom yaitu bagian kepala sperma, ini nanti akan reaksi akrosom itu ditandai atau terjadinya pelepasan tudung kepala dari spermatozoa, jadi terlepas begitu setelah berkontak dengan corona radiata. Nah, di dalam ketika akrosom terlepas itu banyak dikeluarkan enzim-enzim yang sifatnya protease. Di sini misalnya hyaluronidase yang dapat melarutkan corona radiata. Berikutnya yaitu contoh enzim protease yaitu trypsin-like agent dan lysinzone yang dapat melarutkan dan membantu spermatozoa melewati zona pelusida sehingga nanti mencapai ovum. Sekali sebuah spermatozoa menyentuh zona pelusida, maka terjadi pelekatan yang kuat dan penembusan yang sangat cepat sehingga terjadi reaksi khusus di zona pelusida namanya zone reaction. Ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penembusan lagi oleh spermatozoa lainnya. Jadi sekali spermatozoa sudah bisa menembus zona pelusida sel telur, maka kemudian terjadi zone reaction sehingga mencegah spermatozoa yang lain untuk memasuki atau memfertilisasi sel telur. Dengan demikian sangat jarang terjadi penembusan
zona lebih dari 1 spermatozoa. Ini gambar skematis ya. Saat ini spermatozoa masuk, dia akan melepaskan ekor, leher dan ekor nggak ikut masuk. Fusi antara awal ya, ini sperma masuk ke sini, sperma mendekati sel telur, ada corona radiata, terjadi reaksi akrosom, melepaskan kepalanya akrosom, sehingga keluarlah enzim-enzim protease tadi, sehingga spermatozoa kemudian mempunyai kemampuan untuk menembus zona pellucida. Fase kedua ini terjadi, sebenarnya awalnya ini juga ada ikatan ya, binding antara ligan yang ada di permukaan akrosom dengan reseptor yang ada di permukaan sel telur. Ini ikatan secara tidak permanen gitu ya. Kemudian ini dilanjutkan dengan penembusan zona pellucida. Yang ketiga ini sementara itu ini sperma mulai masuk ya. Nah, pada saat itu sel telur berada pada fase metafase kedua. Ini posisi sel telur yang disebut mature, ini ya ini sebenarnya. Dia pada fase metafase kedua. Ini polar body. Ini kemudian nanti fusi bergabung ya. Terjadinya yang disebut fertilisasi. Nah, awal penggabungannya itu menjadi satu sel itu kita sebut sigut. Kemudian setelah membelah-belah dari sigut kemudian menjadi embrio. Setelah sel spermatozoa mencapai oosit, maka akan terjadi reaksi zona atau reaksi kortikel pada selaput zona pellucida. Oosit akan menyelesaikan pembelahan meiosis keduanya sehingga menghasilkan oosit yang definitif yang disebut kemudian pronukleus betina atau pronukleus wanita, itu sebenarnya ya ini. Kemudian nanti inti sel spermatozoa membesar membentuk pronukleus jantan, ekornya terlepas dan berdegenerasi. Kemudian pronukleus jantan dan betina yang masing-masing kan haploid ya, separuh 1N, nanti bersatu menjadi 2N kembali dan membentuk sigut ini yang nanti akan memiliki jumlah DNA genap atau diploid. Jadi awalnya haploid, nanti ketika fertilisasi maka diploid kembali. Jadi kelanjutannya tadi masuknya spermatozoa dalam oosit tadi memicu terjadinya meiosis kedua dan puncaknya saat keluarnya polar body kedua. Selanjutnya inti oosit menggumpal dan membentuk formasi kecil tidak beraturan atau pronukleus betina. Inti spermatozoa akan membentuk pronukleus jantan. Selesainya fertilisasi, pronukleus jantan dan betina akan mengalami singami atau penyatuan dengan pembelahan mitosis inti dan pembelahan sitoplasma. Mula-mula ini satu sel menjadi setelah singami tadi jadi satu sel, itu kita sebut sigut, kemudian membelah jadi 2 sel, 4 sel dan seterusnya, itu kita sebut embrio. Sebenarnya kira-kira hasil utama pembuahan itu apa saja sih? Yang pertama yaitu terjadi penggenapan kembali jumlah kromosom, penggabungan 2 paruh haploid dari ayah dan ibu menjadi suatu bakal individu baru. Jadi dari ibu haploid, ayah haploid, kemudian jadi diploid dengan jumlah kromosom yang diploid ya. Kemudian penentuan jenis kelamin bakal individu baru tergantung jadi dari jenis kromosomnya X atau E yang dikandung sperma yang membuahi ovum tersebut. Kemudian
permulaan pembelahan dan stadium pembentukan dan perkembangan embrio atau embriogenesis. Nah, ini sel telur yang mengalami maturasi. Jadi ini adalah sel-sel granulosa. Nanti ketika sperma mendekati sini, sperma terus melepaskan tudung kepalanya akrosom karena reaksi ada ini dengan corona radiata ini kontak gitu ya, sehingga terus nanti sel telurnya jadi gundul sehingga memungkinkan nanti sperma bisa menembus zona pellucida. Jadi karena sperma melepaskan akrosomnya. Ini adalah gambar sperma manusia, jadi ternyata kecil sekali, bentuknya seperti ini. Ini ketika terjadi fertilisasi ya, masuk ini pronukleus jantan dan betina penggabungan ya. Nah, ini sudah menjadi embrio. Saya kira itu materi tentang daur pembiakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.